Nah, tiba-tiba kabut ini turun dengan tipis. Nah, sosok hantu tersebut, jin yang menyerupai pendaki itu tiba-tiba hilang. Nah, Agus dan kedua temannya ini kan agak shock ya dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Nah, Agus ini berdiri mencoba untuk menerangi area yang ada di sekitarnya, dan dia itu benar-benar kaget karena di belakang mereka itu adalah jurang yang sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Agus. Jadi Mas Agus ini domisilinya ada di Surabaya. Dia menceritakan pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Desember, dia dan kelima orang temannya mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Tretes. Nah, dalam pendakian tersebut, mereka berarti total berenam mengalami satu peristiwa di mana menurut kami peristiwa tersebut sangat sulit untuk dinalar dengan akal. Nah, jadi mereka ini sempat tersesat dan sempat mengalami kejadian-kejadian seperti diganggu oleh jin jahil atau penghuni Gunung Arjuna via jalur Tretes tersebut. Nah, sebab apa mereka ini sampai mengalami satu peristiwa ataupun kejadian-kejadian tersebut? Baik, sebelum kami lebih jauh menceritakan apa yang dialami oleh Mas Agus dan kelima orang temannya ini, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini tentunya lebih berkembang dan kami jadi lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi cerita yang akan saya ceritakan ini adalah pengalaman yang dialami oleh 6 orang pendaki. Jadi dalam satu rombongan tersebut terdiri dari 6 orang pendaki. Di dalamnya ada Agus, Lutfi, Galar, Bambang, Denis, dan Pipi. Jadi ada 2 cewek dalam rombongan tersebut. Nah, ke-6 orang pendaki ini pada suatu hari tanggal 10 Desember tahun 2018, mereka ini sudah berada di pos perizinan yang ada di Tretes. Jadi mereka berenam itu sampai di sana pada sekitaran jam 10 siang. Nah, mereka langsung mengisi simaksi. Setelah mengisi simaksi, mereka ini sempat ngecek lagi barang, perlengkapan, dan logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian. Setelah lengkap semuanya, mereka pun jalan. Jadi dari pos perizinan di Tretes itu, setelah simaksi, mereka jalan untuk menuju ke base camp. Nah, mereka jalan ini diisi dengan obrolan, candaan, pokoknya agar suasana ini hidup. Mereka jalan, nah tiba-tiba langit yang tadinya itu cerah, sangat-sangat cerah, mendadak menjadi mendung dan sangat-sangat gelap. Nah, di situ Agus ini berarti sebagai leader tim, bilang sama teman-temannya, kelima temannya itu, ayo teman-teman, kita jalan agak cepat biar sampai di base camp. Karena ini kok sepertinya jelas-jelas mau hujan dengan sangat lebat, kata Agus. Karena langit nampak memang benar-benar gelap. Nah, mereka jalan akhirnya berenam agak cepat kan, mengikuti instruksi dari Agus. Mereka jalan, belum sampai mereka di base camp, tiba-tiba benar saja hujan ini turun dengan sangat lebat. Racak. Akhirnya Agus ini memberi instruksi kembali kepada kelima temannya, ayo kita lari sampai ke base camp. Ini udah bisa kita jangkau, udah deket. Larilah mereka. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di base camp. Nah, di base camp Gunung Arjuna via Tretes itu ada satu bangunan. Nah, di bangunan tersebut mereka pun beristirahat kan, karena juga hujan yang turun dengan sangat deras. Nah, mereka ini berteduh sambil menunggu hujan biar reda dulu dan mereka baru akan melanjutkan perjalanan pendakian mereka. Nah, ketika mereka sedang berteduh ini, mereka melihat ada pula satu rombongan pendaki. Nah, dalam rombongan pendaki yang mereka lihat itu ada 7 orang. Nah, di situ awalnya Denny sama Pipi, yang cewek itu 2, sempat mengeluh, aduh, kok langit kok tiba-tiba hujan gini ya.
kalau hujan gini ntar di jalan gimana. Jadi intinya mereka mengeluh tentang trek yang akan mereka lewati karena cuacanya kan bisa dikatakan itu ekstrim hujan. Jadi menurut mereka trek akan licin. Nah di situ Agus pun berusaha menenangkan kedua teman ceweknya itu. Udahlah Den, Pi, nggak usah khawatir, nanti kita ya tetap jalan aja, tapi pelan-pelan. Jadi kita di sini dulu sampai hujan ini benar-benar reda, baru nanti kita melanjutkan perjalanan. Nah setelahnya mereka beristirahat. Yang cowok ini pada ngerokok di situ, pada ngobrol. Nah mereka ini menunggu cukup lama ya, dari jam setengah 11 siang itu mereka menunggu sampai jam setengah 1 kok belum reda-reda hujan. Sampai pada akhirnya tidak cuma Dennis dan Pipi ini yang mengeluh, teman-teman cowok dari Agus pun akhirnya mengeluh. Si Lutfi, si Galar dan Bambang itu mengeluh juga. Aduh Gus, ini beneran kita mau lanjut, ini hujannya dari tadi lebat deras ini ndak mereda sama sekali. Jadi nanti di trek ini gimana? Apa kita tunda saja pendakian? Gampang lah, kita nginep di base camp aja, besok kita baru melanjutkan perjalanan kita pagi hari. Nah Agus ini sebagai leader kan dia berusaha untuk bijaksana. Ya sudah, terserah yang lain saja, kita ambil suara yang paling banyak bagaimana enaknya. Nah setelah mereka berembuk itu, didapatkanlah satu kepastian bahwasanya mereka ini akan tetap melanjutkan perjalanan, akan tetapi menunggu hujan benar-benar reda. Walaupun itu sore hari, mereka tetap akan melanjutkan perjalanan. Nah, setelah musyawarah itu kan. Nah, setelah menunggu lama sekali di base camp, pada jam 3 sore, hujan pun akhirnya reda, benar-benar reda. Jadi hanya menyisakan sedikit mendung, akan tetapi kan karena habis hujan, jadi kabut ini sudah mulai turun dengan tipis walaupun itu masih di base camp. Nah, akhirnya Agus meyakinkan lagi kelima orang temannya tersebut. Gimana ini teman-teman? Kita tetap naik, apa kita tunda saja pendakian kita besok? Nah, teman-teman yang lain pun karena sudah ada kesepakatan kan, ya sudah kita berangkat sajalah. Kita hati-hati, kita pelan-pelan. Oke kalau gitu. Berangkatlah mereka bersama dengan satu rombongan yang berisi 7 orang pendaki tadi yang berteduh bersama mereka di bangunan base camp itu. Jadi posisinya ini rombongan yang tadi isinya 7 orang itu jalan dulu di depan mereka. Nah disusullah mereka. Jadi jaraknya itu dekat. Mereka ini jalan dari base camp untuk menuju ke pos 1 Pet Bocor. Nah formasi jalan mereka itu Agus jalan yang paling depan sebagai leader, disusul Dennis, Pipik, Lutfi, Galar, dan yang paling belakang ini Bambang sebagai sweeper. Nah di tengah perjalanan mereka, Lutfi ini sempat nyeletuk, loh itu pendaki yang di depan kita kok udah nggak kelihatan ya? Coba kita ini cowok semua, mungkin kita udah bisa bareng jalan sama mereka, rame-rame jadi akhirnya enak. Nah di situ Dennis pun menyauti celetukan dari Lutfi. Loh, maksudmu apa Lut? Berarti cewek ini sebagai penghambat gitu apa gimana? Ya iyalah, cewek itu kan jalannya lambat. Nah di situ Agus pun agak menengahi mereka. Udah, kalian ributin apa sih? Udah yang penting jalan pelan-pelan, berdoa. Nanti juga kita pelan-pelan ya nyampe juga kok. Udah santai aja, nggak usah ribut. Nah, setelah di tengah itu mereka melanjutkan perjalanan. Jadi rombongan pendaki yang ada di depan mereka itu memang sudah tidak kelihatan ya. Padahal tadi mereka ini jalan di depan mereka. Nah, Agus sebagai leader ini membatin mungkin mereka jalan ini memang cepat. Dan karena kabut ini yang turunnya sudah agak tebal, karena itu sudah sore hari dan habis hujan juga, jadi jarak pandang dari rombongan Agus dan teman-teman ini mungkin terbatas. Begitulah batin Agus. Mereka tetap melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya mereka sampai di pos 1 Pet Bocor. Nah di pos 1 Pet Bocor ini kondisinya sudah tidak hujan kan sama sekali, akan tetapi langit masih agak mendung sisa dari hujan tadi. Kabut ini turun dengan agak tebal. Nah di pos 1 tersebut di Pet Bocor kan ada satu warung, itu warungnya Mak. Nah di situ Agus pun menginstruksikan sama teman-temannya, kita istirahat dulu di sini ya di warungnya Mak. Kita jajan dulu lah, kita ngemil-ngemil, kita pesen teh. Setelahnya nanti kita baru melanjutkan perjalanan. Dan teman-teman yang lain pun setuju, karena kondisi juga habis hujan gitu kan, mereka juga kedinginan. Nah mereka pun duduk di warungnya Mak, mereka memesan teh hangat dan makan jajan-jajan yang ada di situ. Nah di situ si Galar sempat ngeluh, duh ini kok
badan rasanya capek banget ya. Mungkin habis hujan apa kali ya. Jadi kita ini energinya benar-benar terkuras. Agus ini menjawab, "Dah, enggak usah dirasain lah. Nah, kamu masih kuat enggak?" "Ya masih lah." "Ya sudah, kalau masih kuat enggak usah ngeluh. Udah, alangkah lebih baiknya kita itu enggak ngeluh. Udah, ini teh hangat diminum, kita ngisi perut dengan jajan-jajan yang ada di sini, setelahnya kita nanti jalan." Nah, setelah agak lama mereka di situ, sekitaran 30 menit, mereka pun membayar, mengucapkan terima kasih. Mereka berenam melanjutkan perjalanan. Nah, belum lama mereka jalan dari Pet Bocor itu, tiba-tiba mereka ini dipanggil dari belakang oleh satu rombongan. Mas. Mereka pun berhenti. Agus dan teman-teman ini menoleh, dan di situ mereka kaget. Loh, jadi yang Agus dan teman-teman lihat ini adalah rombongan pendaki yang berisi 7 orang tadi, yang berada di depan mereka, jalan cepat. Mereka mengira seperti itu. Nah, salah satu dari rombongan pendaki yang berisi 7 orang itu pun bilang sama rombongannya Agus ini, "Mas, jalannya kok cepet banget, Mas. Gila, kami ini kan pemula, Mas. Mbok kami ditemenin, Mas. Kami pengen ikut sampean-sampean semua, ya, Anda semua gitu, biar bareng." Karena mereka merasa masih sebagai pemula lah. Jadi mereka takut untuk keliru jalan gitu, salah jalan. Maka dari itu mereka pun agak protes ketika rombongan Agus ini jalan cepat sekali. Nah, di situ Agus kan kaget juga, heran. "Loh, Mas, bukannya tadi sampean semua sudah di depan duluan?" "Ah, ngawur Masnya." "Enggak, Mas, justru kami lihat Masnya itu rombongannya jalannya cepet banget. Makanya kami berusaha nyusul, enggak mampu, Mas. Gila, cepet banget, Mas." Nah, di situ Agus pun saling menatap dengan kelima temannya. Pada akhirnya Agus berusaha untuk menenangkan teman-temannya. "Ya sudah, enggak usah dipikirin lah. Mungkin juga ini teman-teman tadi udah nyalip kita enggak lihat, ketutupan kabut atau dan lain sebagainya. Udah, kita berpikiran positif saja." Agus berusaha menenangkan pokoknya. Ya, wajah teman-temannya ini kan udah kelihatan panik. Nah, setelahnya mereka pun berjalan bareng-bareng. Jadi rombongan Agus berisi 6 orang dan rombongan dari pendaki tadi itu berisi 7 orang. Jadi totalnya itu ada 13 orang. Jalanlah mereka dengan formasi. Agus ini tetap jalan paling depan sebagai leader, disusul Denis, Pipik, Lutfi, Galar, Bambang. Nah, di belakangnya mereka itu 7 orang dari rombongan tadi. Jalan mereka dari pos 1 Pet Bocor itu kan menuju ke pos 2 Kokopan. Nah, mereka jalan. Mereka jalan sudah cukup lama. Ini Denis itu tiba-tiba berucap, Gus, kamu nyium sesuatu enggak?" Agus ini kan jalan paling depan bertanya agak menoleh. "Nyium apa?" "Ini kok aku nyium bau bunga sedap malam. Baunya nyengat banget, Gus. Emang kamu nggak nyium toh?" "Loh, bunga sedap malam gimana? Ini bau busuk kok. Malah kayak bangkai ini baunya." "Loh, ini bunga sedap malam loh. Harum banget kok, kayak bangkai gimana?" Nah, mereka ini agak berdebat kecil antara Agus dan Denis. Nah, tiba-tiba Pipi yang di belakangnya Denis itu kan menengahi mereka. "Shh, kalian pada ngeributin apa sih? Kok ribut? Udah jalan aja." "Enggak loh, Pi ini," Denis berkata pada Pipi. "Ini aku nyium aroma bunga sedap malam." Sambil jalan mereka itu. "Itu Agus nyiumnya bau busuk bangkai. Kamu nyium sesuatu enggak?" Nah, Pipi ini berusaha untuk mengendus kan. "Enggak, aku enggak nyium apa-apa kok." "Ah, yang bener kamu. Beneran enggak ada tercium apa-apa. Ya ini bau pepohonan lah, bau tanah basah." Wes, kata si Agus dari depan. Udah, enggak usah ribut. Ayo kita jalan aja lah pelan-pelan." Nah, di situ karena merasa ada yang enggak beres, Pipi ini bilang sama Denis sama Agus, "Den, Gus, jalannya agak cepet. Ini kayaknya lokasinya enggak bagus. Ada yang enggak beres ini." Nah, karena Agus dan Denis pun merasa dengan apa yang diucapkan oleh Pipi ini benar, akhirnya Agus, Denis, dan Pipi ini pun mempercepat langkahnya. Ya, tujuan mereka ini biar cepat beranjak dari lokasi tersebut. Jadi jalan mereka agak cepat sampai pada akhirnya Agus ini berhenti. Agus berhenti ini dan Denis dan Pipi otomatis kan yang ada di belakangnya ikut berhenti. Denis bertanya, "Ada apa, Gus? Kok berhenti?" Nah, Agus ini belum menoleh ke belakang,
Dia cuma berkata, bentar, aku ini ngerasain nggak enak. Kalian ngerasain nggak? Ini kok kita nggak mendengar apa-apa. Nah akhirnya Dennis dan Pipi pun berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Agus. Jadi benar-benar pada waktu itu Agus, Dennis, dan Pipi ini sama sekali tidak mendengar suara apapun. Jadi mereka ini seperti ada di ruangan hampa. Jadi angin tidak terdengar, suara serangga hutan pun tidak terdengar. Nah akhirnya mereka pun agak melanjutkan perjalanan. Nah yang terdengar itu hanya langkah kaki mereka. Agus pun berhenti lagi. Nah akhirnya Agus ini menoleh ke belakang untuk mengajak bicara Dennis dan Pipi kan. Agus menoleh ke belakang, Agus kaget. Loh, teman-teman yang lain mana? Dennis dan Pipi pun akhirnya menoleh ke belakang. Loh Pi, Agus ini tanya lagi sama Pipi, kamu kan paling belakang tadi. Nah terus teman-temannya di belakangmu, si Lutfi, si Bambang, si Galar, dan teman-teman pendaki tadi di mana? Loh aku ya juga enggak tahu. Aku juga baru ngeh kok ini, aku baru sadar. Nah, akhirnya mereka bertiga agak panik kan, karena kondisinya itu sudah masuk ke kondisi di mana hutan itu vegetasinya rapat, jadi gelap. Ditambah itu udah sore, udah surup, udah maghrib, habis hujan, jalanan becek, mereka agak panik gitu. Akhirnya kan mereka bertiga memanggil teman-teman mereka. Lutfi, Galar, Bambang, dipanggil sama mereka, sama sekali tidak ada sautan, dan yang terdengar hanya gema dari suara mereka sendiri ketika memanggil nama teman-teman mereka. Nah akhirnya Agus ini wajahnya agak panik walaupun dia leader. Nah di situ Dennis dan Pipi ini bertanya, Gus, lah ini gimana Gus? Gimana ya? Ya sudah gini aja, kita lanjut jalan, barangkali teman-teman yang lain itu masih di belakang. Kita kan tidak tahu, apa kita mau menunggu di sini saja. Nah Dennis dan Pipi ini merasa agak merinding di lokasi tersebut. Akhirnya mereka berdua pun bilang ke Agus untuk lanjut jalan aja pelan-pelan sampai mereka ini nanti sampai di Kokopan lah, baru mereka berhenti dan menunggu teman-teman mereka yang ada di belakang dan rombongan pendaki tadi. Agus pun setuju, jalanlah mereka menuju ke Kokopan. Nah mereka ini jalan udah agak lama. Nah tiba-tiba Agus ini berhenti, dua temannya pun berhenti di belakangnya. Agus ini seperti melihat di jarak yang agak kejauhan ada seperti sinar lampu gitu berwarna kuning hangat. Agus ini bilang sama Denny sama Pipi, Den, Pi, kamu lihat gak itu ada cahaya lampu? Iya aku lihat kok, berarti ada pendaki. Ayo kita agak cepat jalannya, kita ke sana. Iya. Jalanlah mereka bertiga agak cepat mereka. Nah singkat cerita mereka sampai di lokasi di mana cahaya lampu tersebut tadi berada. Mereka sampai di sana, ternyata ada satu tenda dengan kapasitas yang sangat besar sudah didirikan. Nah, jadi cahaya lampu kuning hangat tersebut berasal dari senter yang berada di dalam tenda itu. Jadi sudah gelap kan suasananya. Nah, sesampainya Agus, Dennis, dan Pipi ini di sana, mereka kaget karena mereka melihat satu rombongan itu adalah satu rombongan yang berisi 7 pendaki yang tadi di belakang mereka. Jadi di belakangnya Lutfi, Galar, dan Bambang. Agus ini kan langsung kaget dan bertanya, loh Masnya yang tadi jalan bareng kita kan dari base camp itu, yang bertujuh? Iya mas. Gimana mas? Loh, lah masnya kok udah sampai di sini? Ini di mana mas? Lah ini kan di pos 2 mas, ini Kokopan, jawab mereka kan. Oh, di Kokopan. Lah akhirnya Agus ini bertanya, masnya nyalip kami kapan ya? Di mana tadi? Kok kami tidak ngerasa disalip? Loh, kami justru yang ini mas. Dari tadi juga nyariin panjenengan bertiga. Kok tidak ketemu-ketemu? Taunya kami ini, kalian bertiga ini sudah sampai di atas dulu. Mungkin asumsi kami ini kalian sudah sampai di pos 3 Pondokan. Loh, kok bisa ya mas? Ya tidak tahu mas. Lah terus mas, ini 3 teman saya di mana ya mas yang tadi? Si Lutfi, Galar, sama Bambang yang bareng sama panjenengan ini. Oh ya sudah naik mas, sudah naik dulu. Jadi mereka bertiga juga mengira kalian bertiga itu sudah sampai di Pondokan dulu, jadi mereka nyusulin ke sana. Oh alah dalah, kata si Agus. Ya sudah mas, terima kasih infonya. Nah akhirnya 7 orang pendaki itu pun menawari mereka untuk beristirahat dulu di situ, sekedar untuk ngopi. Sini dulu mas, ngopi dulu santai, nanti baru jalan lagi. Akhirnya mereka pun nurut untuk beristirahat di pos 2 Kokopan itu bersama satu rombongan yang berisi 7 orang pendaki. Mereka pun menerima kopi yang diseduhkan oleh rombongan pendaki tersebut kan. Mereka ngopi bertiga.
Nah, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam di pos 2 Kokopan itu. Jadi mereka santai. Jadi mereka ini ngobrol keanehan-keanehan itu. Jadi Dennis ini sempat tanya ke Agus, Gus, ini ada yang tidak beres kan? Agus pun jawab dengan enteng, ya jelas lah ini ada yang tidak beres. Udah tidak usah dibahas aja lah. Kita istirahat bentar, nanti kita jalan lagi. Oh ya sudah kalau gitu. Nah setelah cukup istirahat, mereka pun berpamitan dengan rombongan pendaki tersebut karena waktu sudah menunjukkan jam 7 lebih 20 menit malam. Nah setelahnya mereka bertiga ini melanjutkan perjalanan dari pos 2 Kokopan untuk menuju ke pos 3 Pondokan. Rencananya untuk menyusul ketiga teman mereka, Lutfi, Galar, dan Bambang. Mereka jalan. Dengan estimasi dari pos 2 Kokopan menuju pos 3 Pondokan itu sekitaran 4-5 jam. Mereka ini jalan. Nah mereka jalan sudah cukup lama, sampai pada akhirnya mereka berhenti pada satu titik di tengah jalur pendakian. Mereka untuk minum air putih dan sekedar untuk beristirahat sejenak. Nah di tengah-tengah istirahat tersebut, jadi Dennis dan Pipi ini sempat ngeluh ke Agus bahwasanya ini jalurnya kok serem banget ya. Jadi memang kondisinya itu sangat gelap. Hutannya itu belantara dan vegetasinya sangat rapat, pohonnya tinggi-tinggi banget. Nah Agus ini sempat menenangkan kedua teman ceweknya itu. Udah kalian yang penting tenang, jangan bikin aku juga kepikiran. Aku di sini kan membawa kalian berdua cewek semua, tanggung jawabku besar. Jadi tolong kerjasamanya kalian jangan sedikit-sedikit ngeluh, ya disimpan saja. Kalau memang udah tidak kuat jalan, ya kita berhenti saja untuk istirahat. Kalian ngomong sama aku. Nah, Dennis dan Pipi ini pun setuju. Mereka masih melanjutkan istirahatnya di tengah jalur pendakian tersebut. Nah, di tengah istirahat tersebut, Agus ini memandang ke tengah hutan belantara. Dan ketika dia agak melamun itu, tiba-tiba Agus ini mendengar seperti ada yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Jadi di telinga kiri dan kanannya itu, tapi tidak jelas. Mulia. Di Agus ini sempat agak kaget. Astagfirullahaladzim. Coba ditajamkan lagi kan pendengarannya itu. Mulia. Nah menurut penuturan Mas Agus kepada kami, jadi kemungkinan yang dia dengar pada waktu itu adalah muliho. Jadi pulanglah, kembalilah. Seperti itu kira-kira. Nah, setelahnya Mas Agus ini kan kaget, dia agak panik di situ. Dia memandang ke arah Dennis dan Pipi. Kedua teman ceweknya ini cuma menunduk saja seperti sedang beristirahat. Jadi kemungkinan besar dua temannya itu tidak mendengar apa yang Mas Agus dengar pada waktu itu. Nah, setelahnya karena merasa lokasinya udah tidak bagus gitu kan, Mas Agus pun mengajak kedua temannya ini untuk melanjutkan perjalanan. Ayo Den, Pi, udah kan istirahatnya cukup, ayo kita jalan lagi. Oh ya Gus, ya udah, ayo kita jalan. Jalanlah mereka melanjutkan perjalanan bertiga. Agak lama mereka jalan, sudah hampir 2 jam lebih lah. Karena mereka jauh kan memang dari pos 2 sampai pos 3 itu. Nah, di tengah perjalanan itu mereka sempat ketemu lagi dengan satu orang pendaki. Jadi pendaki ini ada di depan mereka. Pendaki yang sedang sama-sama naik. Jadi mereka ini seperti mau menyusuli pendaki tersebut. Nah, pendaki itu cowok seorang diri, nampak di situ jelas sekali menurut penuturan Mas Agus. Akhirnya di situ Agus kan berteriak, Mas. Nah pendaki itu berhenti akan tetapi tidak menoleh. Akhirnya Agus mengajak kedua temannya ini untuk jalan agak cepat menghampiri pendaki tersebut. Ayo kita hampiri, mumpung ada teman. Jalanlah mereka bertiga menuju ke pendaki tersebut. Kan sesampainya di sana, Agus berada di belakang pendaki tersebut. Masnya sendirian Mas. Pendaki itu cuma mengangguk. Akan tetapi masih membelakangi mereka berdua. Jadi wajahnya ini tidak kelihatan. Nah Agus ini bertanya lagi, Masnya solo hiking Mas bener? Atau sama teman-temannya? Saya sendiri Mas, sudah biasa saya sendiri. Oh jadi solo hiking ya Mas? Mengangguk lagi pendaki itu. Nah tiba-tiba pendaki itu bertanya kepada Agus, Masnya dan mbak-mbaknya mau ke pos 3 Pondokan ya? Nah Agus pun menjawab, iya Mas, kok tahu Mas? Mengangguk lagi pendaki itu. Ya sudah, barang saya saja, ayo. Iya Mas, siap Mas, siap. Nah karena merasa ada teman dalam perjalanan, jadi kan Agus ini merasa kalau semakin banyak orang kan semakin aman. Agus pun mengajak Dennis dan Pipi, ayo kita bareng aja sama Masnya ini. Iya ayo. Mereka pun jalan berempat. Dengan posisinya pendaki yang misterius itu ada di depan. Saya katakan itu pendaki misterius. Agus ada di belakangnya, disusul Dennis dan Pipi.
Nah, Pipi ini sempat bilang ke Agus, Gus, kamu di belakangku aja. Sini, aku takut jalan sendiri di belakang. Nah, akhirnya Agus pun ngalah. Dia berhenti, bertukar posisi. Agus ini jalan paling belakang. Depannya ada Denis, depannya ada Pipi, dan paling depan ini pendaki misterius tadi. Nah, setelah mereka berjalan cukup lama, tiba-tiba sosok pendaki cowok misterius itu berhenti. Secara otomatis, Agus, Pipi, dan Denis pun berhenti kan, yang ada di belakangnya. Nah, di situ Agus dan kedua temannya ini benar-benar melihat di depannya itu sangat terang, berasal dari cahaya obor, dan itu adalah suatu pemukiman. Agus ingat betul itu suatu pemukiman. Jadi Agus ini pada akhirnya kan bertanya dengan sosok pendaki cowok misterius tadi, Mas, ini kita sampai di mana, Mas? Nah, pendaki itu berjalan agak menjauh dari Agus, akan tetapi masih membelakangi mereka berdua. Jadi wajahnya ini Agus sama sekali tidak melihat seperti apa ya rupa wajah dari pendaki misterius itu. Tiba-tiba masih dengan membelakangi mereka bertiga itu, pendaki misterius tadi berucap, "Selamat datang di pondokan. Ini sudah sampai di pondokan." Nah, Agus ini agak kaget dengan kedua temannya karena suaranya berubah menjadi agak menggema. Nah, tiba-tiba pendaki itu membalikkan badannya. Ketika pendaki itu membalikkan badannya, benar-benar wajahnya itu rata. Jadi mukanya itu tidak ada mata, tidak ada alis, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Jadi benar-benar lepes. Nah, Agus ini kan kaget dengan kedua temannya itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka ini terus menyebut. Nah, tiba-tiba pendaki yang bisa saya katakan itu mungkin jin yang menyerupai pendaki, hantu, itu tiba-tiba berucap lagi walaupun tidak ada mulutnya. Tapi sumber suara itu berasal dari sosok tersebut. Kalian sudah tiba di pondokan. Sudah nikmati saja apa yang ada di sini. Tidak usah banyak tanya. Nah, tiba-tiba kabut ini turun dengan tipis. Nah, sosok hantu tersebut, jin yang menyerupai pendaki itu tiba-tiba hilang. Nah, Agus dan kedua temannya ini kan agak shock ya dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Nah, Agus ini berdiri mencoba untuk menerangi area yang ada di sekitarnya, dan dia itu benar-benar kaget karena di belakang mereka itu adalah jurang yang sangat dalam. Dan seketika itu juga Agus ini narik kedua temannya, Denis dan Pipi, ditarik sama Agus. Takutnya kedua temannya ini kan terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Nah, Denis dan Pipi ini kan kaget ditarik sama Agus. Ada apa, Gus? Lihat itu di belakang kalian. Dilihat, disenteri sama Denis dan Pipi, ternyata itu adalah jurang. Nah, di situ Denis dan Pipi ini mulai nangis. Mereka kan cewek, panik, mereka nangis. Agus pun bingung dengan kejadian yang dia alami. Karena dia merasa bertanggung jawab sebagai leader tim, dia pun berusaha untuk memeluk Denis dan Pipi. Dipeluklah kedua temannya itu. Udah, yang tenang, yang tenang. Kalian berusahalah buat tenang sebisa mungkin. Jadi, ayo kita bareng-bareng, kita cari jalan keluar. Gimana nih, Gus? Aku takut, Gus. Ya Allah, aku takut, Gus. Dipeluk terus sama Agus itu. Udah, kalian yang tenang. Nah, setelah Denis dan Pipi ini agak tenang, mereka pun minum air putih kan di situ. Setelahnya Agus ini mengajak kedua temannya untuk jalan menuju ke area pemukiman tadi. Jadi nampak itu penerangannya hanya memakai obor, dan rumah-rumahnya itu seperti rumah zaman dulu, memakai papan-papan kayu. Nah, bentuknya itu limasan. Jadi limasan itu seperti rumah model-model Jawa, Jawa Tengahan gitulah, joglo. Nah, mereka ini jalan. Mereka jalan melihat ke sekeliling, dan ternyata di situ itu ada kehidupan. Jadi mereka ini jelas-jelas melihat. Jadi semua warga yang ada di situ nampak berbusana seperti busana-busana zaman dahulu, zaman era-era kerajaan. Yang wanita hanya memakai kemben dan jarit bawahnya. Yang laki-laki ini bertelanjang dada, hanya memakai seperti jarit di bawahnya. Dan nampak yang laki-laki ini memakai seperti ketu. Seperti ketu itu seperti penutup kepala khas Jawa kuno, dan yang perempuan ini rambutnya seperti digelung. Nah, jadi mereka ini di tengah-tengah kebingungan mereka, rasa takut mereka ini kan bertanya-tanya, sebenarnya mereka ini sedang berada di mana. Nah, ketika mereka bertiga mencoba untuk berinteraksi dengan warga yang ada di situ, benar-benar warga semua yang ada di situ itu tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan. Jadi benar-benar tidak bisa berinteraksi antara Agus, Denis, Pipi dan dengan semua warga yang ada di situ. Nah, di situ Agus ini pun bilang sama kedua temannya, ini jelas-jelas bukan kampung biasa.
Nah, Agus ini sebelum menjelaskan lagi, Denis dan Pipi ini sudah manggut-manggut, sudah paham. Sambil agak nangis dan menahan rasa takut mereka. Udah Gus, nggak usah dibahas, kamu udah tahu. Ayo jalan lagi aja. Mereka pun jalan. Nah, mereka jalan. Dan tiba-tiba, mereka ini seperti mendengar suara di situ. Gus, Den, Pipi. Nah, mereka mengenali betul itu adalah suara dari teman-teman mereka, yaitu Lutfi, Galar, dan Bambang. Nah, mereka pun langsung menyahut, Lut, Lar, Bambang, kami di sini. Nah, setelahnya mereka berusaha untuk saling mencari asal sumber suara mereka masing-masing kan. Mereka pun bertemu di situ. Jadi Agus, Denis, Pipi ini bertemu dengan Lutfi, Galar, dan Bambang. Wah, mereka bertemu, mereka sangat senang, berpelukanlah mereka di situ. Nah, di situ Agus ini bertanya dengan Lutfi dan teman-teman lain itu, kalian ini kemana aja? Kami ini dari tadi tersesat, benar-benar tersesat. Dan ini kita lagi ada di mana? Agus ini mengungkapkan kepanikannya, walaupun dia seorang leader. Tidak dipungkiri pada waktu itu Mas Agus benar-benar panik, Mas Agus benar-benar takut. Nah, Lutfi ini pun menjawab, udah nanti tak jelasin kalau kita udah keluar dari sini. Ayo kita pokoknya mencari jalan keluar aja dari sini. Nah, Agus pun setuju dengan usulan dari Lutfi. Akhirnya mereka sudah menjadi satu lagi berenam. Mereka jalan ini saling berdekatan, jadi jaraknya tidak jauh-jauhan. Takutnya ini mereka akan terpisah lagi. Nah, mereka pun berjalan sambil bergandengan tangan. Mereka jalan untuk mencari jalan keluar dari pemukiman tersebut. Jadi dari seperti saya katakan itu kampung gaib lah yang ada di jalur Tretes itu. Wallahu alam. Mereka jalan berusaha mencari. Nah, tiba-tiba Agus ini yang jalan paling depan berhenti lagi. Bentar, berhenti dulu. Kenapa Gus? Tanya Lutfi yang ada di belakangnya. Ini tidak beres, Lut. Ini aku ingat betul, ini adalah lokasi di mana aku tadi barusan sampai di lokasi ini, di lokasi pemukiman ini. Coba dilihat lagi. Den, P, itu coba dilihat lagi. Itu kan rumah yang pertama tadi kita baru masuk pemukiman. Iya betul, Gus. Nah, Agus ini pun memandang ke arah belakang. Loh, itu jurang, awas jurang. Nah, teman-temannya kan panik, langsung pada minggir semua. Dilihat itu benar-benar jurang. Nah, Agus ini bingung, tadi kita lewat jalan mana? Karena itu cuma ada jurang. Berarti Agus ini membatin, berarti tadi aku lewat jurang. Kok aku ini tidak jatuh? Nah, Agus ini bingung. Akhirnya si Lutfi ini berusaha menenangkan Agus. Udah Gus, ayo kita jalan lagi. Agus ini mau jalan ragu, karena dia takut. Tidak bisa gitu, Lut. Kalau kita jalan lagi, bisa jadi kita masuk ke dalam jurang. Karena kita ini muter lagi, pastinya ke sini nanti. Ayolah kita berdoa sambil jalan. Mereka jalan ini sambil berdoa. Umat ini biar mereka ini dengan harapan dapat jalan keluar. Nah, mereka jalan agak lama. Sampai lagi mereka di titik di mana mereka ini sampai di pemukiman tersebut. Agus itu ingat betul. Tuhan, kita sampai di sini lagi. Mereka melihat ke arah belakang. Loh, ini jurang lagi. Ini gimana sih? Jadi Agus ini benar-benar bingung. Dan teman-teman lain, si Lutfi, si Galar, si Bambang, Denis, Pipi pun bingung semuanya. Nah, di situ Denis, Pipi ini nangis lagi karena mereka cewek. Yang mereka bisa ini cuma nangis karena mereka benar-benar takut. Jadi Denis dan Pipi ini khawatir mereka benar-benar tersesat dan tidak bisa pulang. Mereka ini sempat juga bilang, ternyata tidak cuma dalam cerita-cerita di YouTube ya, tidak cuma cerita-cerita di TV. Kalau kejadian kayak gini benar-benar ada. Nah, dipeluklah di situ sama Agus, Denis sama Pipi ini. Udah, kalian tenang. Aku, Lutfi, Galar, Bambang sebagai cowok akan bertanggung jawab dengan ekspedisi ini, dengan pendakian ini. Udah, kalian yang tenang. Ayo kita tetap bareng-bareng. Kita jangan nyerah. Kalau kita tidak nyerah, kita insya Allah bisa pulang. Ayo semangat lagi. Kita cari jalan keluar. Tidak tahu kenapa pada waktu itu tiba-tiba saja semangat Agus ini seperti membara lagi. Yang tadinya ini udah bisa dikatakan hampir putus asa. Nah, setelahnya Agus pun berjalan lagi untuk mencari jalan keluar dari pemukiman itu. Jalan lagi mereka, berkali-kali mereka itu mengalami kejadian yang sama. Sampai pada akhirnya mereka lelah, mereka pun terduduk di salah satu titik di mana mereka masih saja berada di pemukiman warga tadi. Jadi kampung gaib tadi. Mereka ini akhirnya duduk, mereka minum sisa-sisa air putih mereka makan snack untuk mengisi perut mereka. Karena mereka benar-benar capek, mereka benar-benar kehabisan energi. Nah, setelahnya mereka ini tertidur. Jadi mungkin karena kelelahan mereka ini jadi tertidur. Nah,
Singkat cerita, mereka ini terbangun karena mereka ini mendengar ada suara. Jadi suara-suara itu memanggil nama-nama mereka. Jadi ada yang memanggil namanya Agus, ada yang memanggil namanya Lutfi, dan teman-teman yang lain. Nah, mereka pun semuanya bangun. Agus yang awalnya ini bangun, berusaha menajamkan pendengarannya. Oh, bener ini manggil nama aku, Agus, tapi jaraknya ini jauh sekali. Akhirnya teman-temannya ini dibangunin. Bangun semuanya. Mereka bangun dan nampak di situ hari sudah terang. Nah, setelah mereka ini ngucek-ngucek mata, mengumpulkan nyawa lah istilahnya, baru bangun tidur ini, mereka melihat ke sekeliling. Loh, kampung yang semalam ini di mana? Agus ini bertanya dengan teman-temannya. Nah, mereka pun segera kan berusaha untuk melihat ke sekeliling, dan ternyata benar, mereka ini sudah benar-benar tidak melihat adanya kampung gaib tersebut. Dan suasana itu sudah terang. Nah, sampai pada akhirnya Agus ini bilang sama ke 5 temannya itu, ayolah kita langsung saja ini menghampiri sumber suara tadi yang kita dengar ini, karena ini mungkin orang-orang yang mencari kita. Nah, setelahnya mereka langsung beranjak dari lokasi tersebut sambil mereka ini berteriak-teriak, "Woi, kami di sini." Jadi mereka ini jalan, mereka ini tidak tahu di mana lokasi sekarang mereka berada. Jadi benar-benar di tengah hutan belantara. Mereka ini terus berteriak, "Woi, kami di sini." Sampai pada akhirnya mereka berenam ini bertemu dengan rombongan pendaki yang sempat mereka barengi, yang berisi 7 orang itu. Nah, tidak cuma itu, jadi rombongan yang berisi 7 orang pendaki itu bersama dengan orang-orang yang mereka kenal betul, itu adalah orang-orang dari base camp. Nah, akhirnya mereka pun bertemu di satu titik di tengah hutan belantara itu. Akhirnya ditanyalah oleh orang base camp, "Mas-masnya, ini Mas Agus, ini Mas Lutfi, dan lain sebagainya." "Iya betul Mas, kalian itu kemana saja? Kami cari kok, udah sampai 2 hari kok, udah turun-turun." Nah, bingung di situ Agus kan. Nah, 2 hari. Agus ini bingung dengan teman-temannya itu. "Kok 2 hari Mas? Udahlah, ayo kalian turun aja dulu. Turun, nanti gampang di base camp kalian jelasin semuanya." Nah, pada akhirnya mereka pun turun mengikuti orang-orang base camp dan satu rombongan yang berisi 7 orang pendaki. Nah, setelahnya mereka jalankan turun menuju ke base camp. Singkat cerita, rombongan Agus, orang base camp, dan satu rombongan yang berisi 7 pendaki itu sampai di base camp. Nah, sesampainya di base camp, rombongan Agus ini disuruh membersihkan diri dahulu, istirahat. Baru orang base camp ini menjelaskan bahwasanya mereka ini sudah hilang selama 2 hari. Nah, kaget kan di situ Agus. "Loh, beneran Mas, 2 hari rombongan kami hilang?" "Ya bener lah, ini kan tanggal 13 Mas, ini 13 Desember 2018. Dilihat jam tangannya untuk melihat tanggal kan." "Loh kok iya?" Dan Agus itu ingat betul, jamnya itu jam 7 lebih 20 menit loh. Jadi Agus ini ingat, pertama kali dia tersesat, dia ini dari pos 2 Kokopan itu kan, itu jamnya 7 lebih 20 menit. Akan tetapi kok bisa yang Agus rasakan dan teman-teman lain ini hanya 1 hari 1 malam mereka ini tersesat, masuk mungkin ke dimensi lain lah. Itu kok ini sampai 2 hari, jadi total 3 hari dengan hari pendakian mereka. Kan Agus kaget, kok bisa ya Mas? Ya tidak tahu Mas. Akhirnya diceritakanlah sama Agus apa yang dia, Denis, dan Pipi ini alami. Nah, orang base camp ini terlihat hanya mengangguk-angguk saja. Nah, setelahnya Agus ini bertanya dengan Lutfi, Galar, dan Bambang, "Terus kalian bertiga itu gimana? Kok bisa kita itu berpisah? Kalian kan di belakangku. Kok bisa tiba-tiba hilang itu gimana?" Dijelaskanlah sama si Lutfi, Bambang, dan Galar itu. Jadi mereka bertiga merasa sama sekali tidak pernah terpisah dari Agus, Denis, dan Pipi. Jadi mereka itu merasanya bareng-bareng terus. Oh, mereka ini sempat tersesat masuk ke kampung gaib itu pun masih bersama mereka bertiga. Sampai di kampung gaib itu baru mereka agak terpisah. Maka dari itu Lutfi, Galar, Bambang ini memanggil nama mereka bertiga, Agus, Denis, dan Pipi. "Loh, kok bisa ya?" "Ya tidak tahu Gus aku ini," jawab si Lutfi. Nah, setelahnya orang-orang base camp berusaha menenangkan. "Ya sudah, yang penting kalian berdua sudah selamat semuanya. Semoga kejadian yang kalian alami ini bisa dijadikan pelajaran bagi kalian, bisa diambil hikmahnya. Kalian ini mau naik gunung itu melakukan hal-hal apa atau bagaimana?" Nah, menurut pengakuan dari Mas Agus ini, jadi kejadian yang mereka alami ini kan karena satu faktor, mereka ini sudah ragu.
Jadi ketika mereka mau naik gunung itu mereka kehujanan, mereka di base camp ini di satu bangunan itu menunggu hujan yang tidak reda-reda. Di situ mereka sempat gerundel, mereka sempat ngeluh, ngedumel, dan ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Nah, seperti yang kita tahu, rencang-rencang pendaki, kalau memang mau mendaki gunung ini jangan sampai punya rasa yang ragu-ragu lah. Kita ini harus benar-benar mantap. Dalam artian ragu-ragu mantap ini adalah hati kita juga mantap, tidak ragu-ragu, dan semua yang akan kita bawa ini benar-benar sudah siap, seperti perlengkapan, peralatan, logistik. Jadi benar-benar matang dipersiapkan, jangan sampai disepelekan. Nah, jadi poinnya adalah menurut tuturan Mas Agus ini, mereka ini ragu-ragu. Lalu kekompakan ini benar-benar harus dijaga. Dan intinya selalu berdoa ketika kita mau naik ke gunung ataupun mau pergi kemanapun lah. Apalagi itu di gunung ya. Jadi itulah yang disampaikan cerita dari Mas Agus ini kepada kami. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, dan semoga kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari cerita yang dikirim, dituturkan oleh Mas Agus ini. Dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata dari saya. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.